Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan di minggu pagi hari ini. Walaupun mendung, hujan, kita tetap sama-sama bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita memuji nama Tuhan karena kita tahu Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Kita mau sama-sama bersorak memuji nama Tuhan pagi hari ini. Biar semangat, kita sama-sama mau langsung menyanyikan pujian ini. Oke, sama-sama kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Yeah.
Tuhan untuk betapa dahsyatnya kasih-Mu dalam hidup kami, betapa dahsyatnya setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, penyertaan Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Mengucap syukur Tuhan kalau hari Minggu pagi ini kami boleh sama-sama berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap Kamis, berapapun kami yang hadir di tempat ini, pribadi lepas pribadi, kami pulang tidak akan sama seperti kami datang. Tuhan, kami akan pulang membawa berkat-berkat yang baru. Kami akan membawa kesembuhan dari Tuhan. Kami akan membawa sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi jalannya seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya setiap pujian kami semuanya mulai berbau harum di hadapan-Mu, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap bersorak, bersuka cita, memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh salam kiri kanan netos, kita katakan God is good. God is good. Haleluya.
buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Saya persilakan maju ke depan yang ingin bersaksi. Mungkin dalam satu minggu kebelakang ya, beliau silakan. Tapi sesuai ujian, Tuhan baik setiap waktu. Oleh sebab itu saya nggak bisa duduk karena kebaikan Tuhan setiap waktu yang berjalan. Saudara ada di sini karena siapa? Karena Tuhan. Ya kan? Oleh sebab itu kita berkata, Tuhan Engkau baik hari ini dan waktu-waktu kami ke depan. Saudara, saya mau bersaksi di selama bulan Desember ini. Nah, pada waktu saudara tahu kan, Rob suka ngomong juga di tempat ini 2025 itu sedikit pekerjaan agak tersendat, ya kan? Bukan berarti Tuhan tidak berkati, tidak, tersendat aja. Tapi disitulah Tuhan mau supaya apakah engkau berubah? Maaf, ini biasa kita dapat mungkin sebulan 10 juta, ya kan? Nah mungkin Tuhan rem dikit, dapatnya 5 juta. Apakah kamu bisa tetap bersyukur? Apakah kita mengeluh? Ya kan? Tuhan izinkan itu terjadi. Saya suka bilang orang percaya. Hanya kata percaya saja. Itu kuncinya. Kalau bla 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 blanya ya satu syaratnya. Percaya, jangan pernah meragukan Tuhan. Karena Dia selalu ada memperdulikan hidup kita. Itu iman saya. Nah, bulan yang berjalan Desember masuk belasan, ya kan? Bersyukur bisa ikut Natal, happy, sukacita saya, gitu kan? Karena saya tahu Natal itu hanya kita nikmati selama 1 tahun. Apalagi kalau namanya pasang lilin Natal, hanya 1 tahun. Itu kesempatan yang baik kalau buat saya pribadi ya. Saya nggak tahu buat saudara. Tapi di mana saya bisa pasang lilin? Karena saya tahu dan saya mengimani lilin itu adalah terangan. Dan hidup kita seperti lilin itu, kadang-kadang kita harus hancur, harus meleleh, harus tenggelam, ya kan? Nah, tapi itulah saya imani, saya senang banget dah. Kalau hari Natal, apalagi momen penyerahan dari Natal. Nah, saudara, ya saya bilang proses berjalan, kemudian mulai nih sedikit aja nih di hati saya. Wah, ini udah mau masuk belasan sampai 20-an. Saya belum punya kue Natal nih. Biasanya belasan tuh parcel udah mulai masuk di tempat saya. Hampers, parcel gitu ya. Jadi nggak pernah bikin kue kering. Karena kebanyakan hamper parcel itu isinya kue kering. Jadi kadang-kadang saya bikin akhirnya menumpuk. Sampai kadang-kadang berjamur itu kue kering. Nah, wah saya masih pesan nih sama Ina. Rin, mama pesan ya. Wisma ya bikin-bikin sedikit dah asal buat anak-anak datang ke rumah ada lah ya di atas meja gitu kan. Kamu mau pesan apa ya? Wisma lah apalah pokoknya yang kamu tahu lah kalau mau bikin kue itu bagaimana gitu kan. Ya udah nih sudah pesan datang bahan udah saya santai aja memuji Tuhan bersyukur terus mengimani Tuhan. Saudara itu kalau kita percaya dah. Jangan pernah meragukan Tuhan gitu aja. Satu-satu datang tuh parcel saudara. Sampai kadang-kadang sampai tanggal 28 Desember masih datang tuh hampers. Kadang-kadang kami tidak ada di rumah, datang tuh mobil ke rumah. Sampai bingung mau taruh di mana tuh ya. Dan titip sama satpam aja deh sama security saya gitu di depan. Itu hal kecil. Hal makan minum lah. Dan bukan menjadi makanan pokok juga kan kalau snack-snack itu. Tapi disitulah Tuhan ajar saya. Saya melihat Tuhan, apa yang saya harapkan, apa yang saya percayakan, itu Tuhan pertontonkan di mata saya. Jangan engkau ragu. Hal berikut, tiba-tiba ya puji Tuhan deh. Saya mau ngomong apa lagi, udah gak ada kalimat lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Berkat itu datang saudara. Sampai semua bisa holiday deh. Kalau mau bilang holiday itu kita holiday gitu kan. Makanya saya punya WA tuh itu kalau apa sih ya nggak ngerti deh namanya udah tua tuh apa yang gambar gitu kan. Udah pakai jaket
dingin nih. Tapi saya memang sudah sebenarnya berkomitmen kalau tahun baru nggak usah kemana-mana deh. Kalau Natal kita nikmati Natal bersama keluarga. Nanti setelah Natal atau momen tahun baru baru kita ambil kalau mau holiday. Dan terakhir memang kami tidak jauh, hanya pergi di dalam seputaran Jabodetabek aja. Lalu Tuhan kirim berkat. Mau kemana? Saya bilang mau ke Cina aja deh, soalnya belum pernah ke Cina saya. Walaupun Cina pinggiran sih udah, tapi saya mau ke Cina, saya bilang gitu. Puji Tuhan kan? Mau bilang apa sama Tuhan? Niat saja Tuhan tahu. Seringkali saya ngomong di komunitas, niat, engkau punya niat baik, Tuhan tunjukkan. Asal kita ada dalam rohnya Tuhan. Tuhan tahu. Dan ya udah berangkat. Ya, lihat-lihat lagi, waktu sudah mulai bekerja kan, udah gak bisa nih holiday nih. Karena, tapi puji Tuhan lah, walaupun sebentar nanti ya kita dapatlah menyesuaikan waktu. Sekarang ini udah susah. Berarti berkat Tuhan tidak pernah berhenti di 2025. Berkat Tuhan berjalan di 2026. Percaya? Saudara percaya? Harus percaya. Kita ada di rumah Tuhan. Rohnya hadir di tengah-tengah kita. Apa yang kita amenkan itu akan terjadi. Makanya kalau berdoa, apa yang saudara anggap itu sesuai, aminkan secara efektif. Jangan diem. Karena Tuhan mau dengar. Tuhan kita memang tidak tuli, tapi dia mau pengakuan dari mulut kita. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Walaupun belum kita lihat, tapi kita aminkan itu pasti terjadi. Kapan boleh lihat? Waktu Tuhan. Tuhan juga mau lihat kita, apakah kita berani untuk berkata dengan iman kita. Saya terus terang, Ibu Ida bersaksi di kaum wanita. Anaknya kehilangan handphone. Begitu itu terjadi, anaknya dipindah pekerjaan di kantor pusat. Tuhan mau memberkati, tapi Tuhan mau juga saudara jangan merasa oh hilang itu karena Tuhan gak baik. Enggak, justru Tuhan baik. Tuhan mau lihat apakah engkau juga mau memberi. Kita diberkati untuk itu. Tuhan mau berkati kita, tapi Tuhan mau juga kita bertindak. Jadi jangan pernah ragu. Saya berterima kasih sama Tuhan. Karena waktu tanggal 5 saya nggak bersaksi. Terima kasih buat teman doa Ibu Gembala. Kami sudah dimuridkan setiap tahun ini karena pesan Tuhan kemarin buat komunitas. Apa Ibu Joyce? Pesan yang baru dari Tuhan. Hendaklah engkau jadi murid. Kalau engkau mengasihi aku dan percaya kepadaku, engkau adalah muridku. Maka saya bilang sama komunitas kemarin, saudara dan saya sedang dimuridkan. Lewat Ibu Gembala, percayakan pelayanan di altar. Ini gak sembarangan loh saudara. Coba saudara pergi dari gereja lainnya. Lihat bagaimana mereka membuat satu struktur. Gak sembarangan bisa main musik. Gak sembarangan bisa jadi singer. Semua diuji, semua dilihat. Kita ini, saya bilang sama komunitas, kita sedang dimuridkan oleh Tuhan lewat Ibu Gembala kita. Jadi apapun yang Ibu Gembala kita putuskan, tunduk dan lakukan. Terima kasih Ibu Gembala, saya dimuridkan di tempat ini. Walaupun saya sudah tua, tapi saya merasa saya masih muridnya Kristus. Haleluya. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Tuhan mau memberkati kita. Percaya saja 2026 adalah tahun kemenangan buat kita. Jangan mundur, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Lihat, pandang ke depan. Lihat ke kanan sudah kejebur. Lihat ke kiri Petrus masuk dalam laut. Tapi waktu dia bilang, dia lihat pandang Yesus, dia memperoleh kemenangan. Saya rindu kita sama-sama menyanyi. Ku menang, ku menang, ku menang. Lagu lama ya. Kita mau imani saya menang 2026. Haleluya. Kemenangan. Mari sama-sama bernyanyi pujian ini.
menguatkan kita semua. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan? Oke, baik, kalau belum ada, saya juga mau bersaksi. Jadi saya percaya nggak ada yang kebetulan. Di lagu Pemenang-Pemenang ini baru saja kami sekeluarga kemarin nyanyikan di mobil di jalan pulang. Jadi kemarin dulu saya sempat kesaksian kalau anak kami Bono, dia menangkan juara 1 lomba spelling bee tingkat regional. Nah, kalau menang tingkat regional ini akan dilombakan kembali untuk tingkat nasional gitu. Dan kemarin adalah hari perlombaannya. Jadi kemarin kami mengantar dia untuk lomba dari pendaftaran dari setengah 7 pagi. Jadi step lombanya masih sama, babak penyisihan, kemudian semifinal, lalu ke final. Nah, pertama di babak penyisihan. Jadi kemarin lombanya di Balai Sarbini, Bapak Ibu, anak-anaknya lomba di dalam, orang tuanya nggak bisa nemenin di dalam. Jadi kami nunggunya di luar di area mall, dipasangkan big screen. Jadi menonton di sana, selesai babak penyisihan, kemudian pengumuman. Nah, untuk pengumuman dibacakan, puji Tuhan, Bono lolos ke tahap berikutnya, ke tahap semifinal. Nah, itu memang prosesnya panjang karena tingkat nasional, jadi ada ratusan anak dari beberapa kategori. Jadi tahapannya panjang, penyisihan, kemudian pengumuman, sampai ke semifinal. Jadi ya kami makan dulu, dia juga udah agak capek karena nunggunya lama. Kemudian masuklah ke tahap semifinal. Tahapnya masih sama, anak-anak masuk, orang tua menunggu di luar, lalu pengumuman. Kemudian setelah sekitar 1-2 jam selesai, masuk lagi ke tahap pengumuman untuk yang akan masuk 10 besar ke final. Sudah kami menunggu pengumuman, dan ternyata di tahapan ini Bono nggak masuk ke babak final. Jadi dia hanya sampai di babak semifinal saja. Terus dia WhatsApp saya, kalau dia nggak lolos, ya sudah. Jadi orang tua yang anaknya tidak lolos boleh menjemput kalau di Balai Sarbini. Oke, saya udah briefing kakaknya, Kak, pokoknya kakak nggak usah komen apa-apa ya, karena biasanya kakak adik ini ntar komen-komenan keburu ribut duluan. Jadi saya udah mencegah itu. Oke, ya udah. Nah, terus saya udah pokoknya sudah berbesar hati ya, saya sudah siap menerima karena ini kejadian sama persis seperti tahun lalu. Dia juga sampai di babak semifinal tidak masuk ke final. Begitu kami jemput di lobi tahun lalu, dia nangis-nangis karena dia tahu satu kata yang salah itu, dia tahu kesalahannya dia, harusnya dia menjawab yang benarnya apa. Oke. Jadi kami udah siap-siap menyambut dia di lobi. Terus begitu dia keluar pintu, saya dada-dada, boleh kembali ke penjemputnya masing-masing. Dan satu hal yang luar biasa, dia keluar dari lobi Balai Sarbini dengan tersenyum. Dia sudah berbesar hati, dia nggak nangis lagi. Dan gimana adek? Ya udah, is okay, dia bilang oke gitu. Dan dia sadar karena dia memang tidak terlalu banyak mempersiapkan diri, tidak terlalu banyak belajar. Jadi saya mau ucap syukur kalau walaupun Bono tidak masuk ke tahapan final dan tidak menangkan di tahap nasional ini, tapi saya lihat ada satu pelajaran juga yang dia pelajari di sini. Dia udah nggak nangis lagi, dia sudah bisa belajar berbesar hati dan dia tetap bersuka cita. Dan saya mengucap syukur untuk hal itu sebagai orang tua melihat anak-anak. Tentu kita senang kalau anak-anak bisa sampai menang jadi juara, tapi saya juga mengucap syukur kalau apa yang boleh kami ajarkan selama ini, apapun kondisinya, apapun yang kami hadapi gitu, kami tetap bisa mengucap syukur, bisa bersuka cita gitu. Dan dia juga sadar, oh ya, berarti kalau aku mau dapat hasil yang lebih baik, dia harus effortnya lebih banyak lagi, mungkin belajar kosakatanya lebih banyak lagi gitu. Dan di jalan pulang yang dia nyanyikan adalah lagu tadi, Pemenang. Jadi dia tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur bagi Tuhan. Dan dukung terus doa bagi kami, mendidik anak-anak yang masih kecil-kecil ini, dan juga satu juga sedang memasuki pra remaja, ada tantangannya sendiri, tapi ya kami mengucap syukur kalau Tuhan terus kasih kekuatan. Semoga kami juga bisa terus menurunkan pengajaran yang baik, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu saja dari saya. Ada lagi Bapak Ibu?
Oke, kalau belum ada, kita mau siapkan diri kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Saya minta Ibu Amel untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Besar kecil Tuhan, Kau saja yang melihatnya. Kami berdoa juga Tuhan, Kau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan tempat ini, memberkati pekerjaan, mata usaha pencarian jemaat di tempat ini. Biar Kau saja Tuhan yang memberikan berkat-berkat bagi setiap kami. Yang kekurangan Kau yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Persembahan pertama akan dijalankan dan persembahan kedua Bapak Ibu boleh maju ke depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk 1 minggu ke depan, yang pertama doa pagi di setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi via Zoom. Lalu ada konser musik hari Rabu jam 7 malam di tempat ini di gereja. Dan ada ibadah pemuda remaja hari Sabtu jam 18.30, jam setengah 7 malam di tempat ini di gereja. Dan kemudian untuk hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu jam 8 pagi di tempat ini. Dan dilanjutkan dengan ibadah raya pukul 10 seperti saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman lain, Tante? Oke. Baik, itu saja pengumuman untuk hari ini. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan penyembahan bagi Tuhan. Memenuhi kami.
menjadi pemahaman maknanya dengan baik sehingga dapat kami petunjuk untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan, kami siap akan mendengar firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Memberikan firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Ibu. Salam, selamat siang ya, udah siang ya. Selamat siang. Ya, kita mengucap syukur ya kembali kepada Tuhan saat ini di tempat ini. Kembali Tuhan izinkan kita bisa berjumpa, berkumpul bersama-sama tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tak lupa saya ucapkan sekali lagi terima kasih Sintung Toto buat Ibu Gembala kita yang pada saat ini kembali beri kesempatan lagi untuk bertugas menyampaikan firman Tuhan. Pada saat ini, terima kasih bagi setiap rekan-rekan yang bertugas pada saat ini dan juga untuk jemaat Tuhan yang telah meluangkan waktunya untuk datang beribadah di tempat ini. Seperti biasa, saya berharap ibadah kita hari ini semua masa diberkati, tidak satu pun yang terlewati. Ya, juga terima kasih juga bagi kesaksian ya dari Ibu Lili, Ibu Pinkan yang semakin teguhkan iman percaya kita. Ya. Saat ini dan ya kita tetap semangat ya, tidak ngantuk-ngantuk, tetap semangat karena jamnya bisa bikin ngantuk. Semangat di tahun baru. Jadi tema ibadah kita hari ini adalah di tahun yang baru. Ya, kita baca firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 kita baca bersama-sama ya. Kita mulai 3, 2, 1. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menggabungmu hati dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang peraturan padaku dan melakukannya. Terima kasih. Nah, sekarang ini kita masih memasuki di awal-awal tahun baru. Ya, minggu kedua di bulan Januari. Masih di awal-awal tahun baru dan kita juga telah meninggalkan tahun yang lalu, tahun 2025. Nah, selama tahun 2025 ya seperti kata Bu Lili itu tadi, tentu ada pasang surut kayak laut ya, ada hujan, ada panas ya, ada lebih, ada kurang, ada senang, ada susah, suka, duka, gembira ya, sedih ya, ada kegagalan, ada kesuksesan ya, ada doa-doa kita jawab Tuhan atau belum, ada masalah kita sudah selesai atau belum, ada permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan sudah dikabul Tuhan atau belum ya. Yang jelas apapun kondisi kita tahun lalu, janji Tuhan tidak pernah berubah, tetap sama, tetap berlaku sampai saat ini bagi kita yang percaya kepadanya. Karena Tuhan kita, Dia tidak merencanakan hal-hal buruk, tetapi Dia merencanakan hal-hal yang baik untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita yang mengasihinya. Oleh sebab itulah kita harus yakin hidup kita di tahun yang baru ini ya harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, mungkin di tahun yang lalu kita masih banyak melakukan kesalahan, hal-hal buruk, berbuat dosa, ya. Tetapi tahun yang baru ini kita ambil keputusan, kita mau berubah, kita mau kembali ke jalan Tuhan dari jalan yang salah. Nah, ketika Tuhan lihat kita mau berubah kembali ya ke jalan Tuhan dari jalan yang salah, Tuhan senang, Tuhan sangat gembira. Sebab itulah Tuhan kasih kita hati dan roh yang baru. Kenapa Tuhan harus kasih kita hati dan roh yang baru? Supaya kita dimampukan ya menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita sambut tahun baru ini dengan roh dan hati yang baru. Tapi harus ada perubahan sikap kita.
Jangan kayak dulu, ya harus berubah. Misal dulu kita sulit mengampuni, sekarang gampang mengampuni. Dulu suka membenci, sekarang suka mengasihi. Dulu pelit, sekarang suka memberi. Ya, nah dulu malas, sekarang rajin. Ya, dulu ya, dan seterusnya ada perubahan sikap hidup kita. Ya, dan kita dimampukan, ya firman Tuhan menuntun kita, ya agar kita mampu berjalan jalan Tuhan. Ya, mana tahu mana yang benar, mana yang salah, mana dosa yang mana bukan. Ya, nah ya, jadi di tahun yang baru ini sebagai umat Tuhan orang percaya, saya yakin ya kita semua rindu, ya nggak ada yang pun nggak rindu. Tuhan memberkati kita menggenapi janji-janjinya di kehidupan kita di tahun yang baru ini. Misalnya tahun lalu ada kegagalan, kita berharap tahun ini kita sukses. Tahun lalu kita misalnya ada doa-doa belum menjawab Tuhan. Tahun ini kita berharap Tuhan menjawab doa-doa kita. Tahun lalu ada masalah, tapi tahun sekarang masalahnya sudah terselesaikan. Tuhan tolong kita. Tahun lalu permintaan kita permohonan belum dikabulkan Tuhan. Kita berharap tahun baru itu Tuhan kabulkan doa-doa kita. Ya, begitu juga kondisi hidup kita, kesehatan kita, pikiran kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, keuangan kita, pelayanan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itulah kita sambut tahun baru ini bukan ongkang-ongkang kaki, santai-santai aja, hanya menunggu dan menunggu. Tapi kita harus berubah, berjuang. Kita harus melakukan bagian kita, ya tugas kita, bagian kita. Tuhan pun akan melakukan tugas Tuhan, bagian Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau melihat Tuhan mengenapi janji-janjinya dalam hidup kita di tahun yang baru ini, kita harus lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa kira-kira? Ya, kita melihat Tuhan berkati mengenap janji-janjinya dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Apa kira-kira? Pertama dikatakan yang harus kita lakukan adalah dikatakan di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan dia kepada Allah Bapa kita. Artinya kita diingatkan setiap perkataan kita, perbuatan kita, ya dimanapun kita lakukan, kita katakan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan tempat tinggal kita, di pasar, di kantor, di kampus, di sekolah, di mana aja kita lakukan, katakan harus dilakukan, dikatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil kita syukur. Artinya kita diingatkan harus berpikir positif, jangan negatif, harus berkata-kata positif, jangan negatif, harus melakukan hal yang baik, hal yang positif. Ya, sehingga kalau kita mau berdosa, kita menyimpang jalan Tuhan, kita takut karena kita fokus pada Tuhan, bukan pada manusia atau yang lain. Nah, itu yang pertama. Kedua dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, artinya mungkin di tahun lalu kita ada mengalami masalah, ya, kesulitan, kegagalan, ya, pencobaan, ujian dan seterusnya. Ya, nah kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi di tahun yang lalu kita mengalaminya, itu harus kita jadikan pelajaran bagi kita hidup di tahun baru ini. Ambil hikmahnya, ya kita belajar dari tahun lalu. Ya, artinya kalau tahun lalu itu ya kita masih berbuat dosa, banyak kesalahan, ya yang tidak berkenan pada Tuhan, ya Tuhan bilang jangan kamu lakukan lagi, jangan dibawa sampai tahun 2026 ini, jangan lagi dilakukan untuk hal-hal buruk, itu tidak berkenan pada saya. Kalau kamu hidup kamu diberkati, saya kena janji-janjimu dalam hidup kamu, jangan lakukan lagi, cukup sampai tahun 5, jangan dibawa lagi tahun 2006. Tapi untuk hal-hal baik, Tuhan bilang lakukan terus, bila perlu ditambah lagi, supaya hidup kita lebih baik di mata Tuhan. Ya itu ya. Jadi seperti dikatakan dalam Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan pengetahuan dari kitab suci. Jadi masalah di tahun lalu ada kurang atau lebih, kegagalan, kesalahan, masalah apapun, ujian, pencobaan,
Tuhan katakan itu jadi pelajaran buat kamu kalau saya izinkan di tahun yang baru ini supaya kamu bisa berdiri. Ya, apa kurangmu, apa kelemahanmu, apa salahmu diperbaiki di tahun yang baru ini sehingga kita yakin hidup kita lebih baik lagi dibanding tahun lalu di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, ketiga dikatakan dalam Yakobus ini apa ya? Yakobus 2 ya, ayat 17 misalnya. Ya, dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus, Rasul Yakobus menulis kepada orang-orang Kristen, orang percaya yang ngaku percaya tapi sikap hidup nggak berubah. Ngaku percaya, tingkah laku nggak berubah. Sebelum percaya, setelah percaya tidak berubah. Ya, ada berubah. Oleh sebab itulah Rasul Yakobus menantang kita orang-orang Kristen, orang percaya supaya bisa membuktikan bahwa iman hidup, iman aktif, iman disertai perbuatan, bukan iman mati, iman yang pasif, iman tidak disertai perbuatan, bukan iman. Itu bukan iman yang menyelamatkan, itu iman yang binasakan. Karena itu sama dengan tanpa iman nol. Ya, jadi kalau iman yang hidup, iman yang aktif tidak terlepas dari perbuatan. Iman sendiri tanpa perbuatan nggak bisa. Perbuatan sendiri tanpa iman nggak bisa. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Jadi iman orang itu dilihat dari perbuatannya sehari-hari. Nah, berapa hari yang lalu ada seorang wakil gembala mengatakan dia itu jemaat itu ibadah, tapi kayak kurang paham firman Tuhan. Mungkin iman nggak betul atau benar ya? Kurang paham firman. Jadi paham firman Tuhan itu apa? Ya, apa? Ukuran apa? Apakah kita hafal Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Hafal. Kita bisa ngajar orang di pamidara, loncat-loncat semangat sampai itulah benjol-benjol. Ya, kita melayang sana dan sini. Ya. Tetapi justru dalam tingkah laku kita sehari justru bukan jadi berkat, justru jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, tapi jemaat biasa-biasa aja, kelihatan gampang firman Tuhan. Justru tingkah lakunya, perbuatannya mencontoh berkat bagi orang lain. Siapa yang paham firman Tuhan? Siapa? Jadi, ya, paham firman Tuhan bukan menghafal Alkitab, hafal, tapi berbuat. Ya, orang yang paham firman Tuhan adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sekarang terlihat di media sosial muda-muda, hujan yang senior-senior, waduh galak segala macam itu ya. Dia paham firman Tuhan nggak? Dia paham. Mungkin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hafal, teori semua paham, cuma teori doang, ya. Tapi perbuatannya enggak mencerminkan seorang beriman. Orang beriman itu orang yang rendah hati, ya. Firman Tuhan hendaklah kamu ramah dengan lain. Ini enggak, yang senior pun dihajar, dijelek-jelekin begitu. Ini justru ini tidak paham firman Tuhan. Tapi orang yang biasa aja, dia melakukan perbuatannya menjadi contoh berkat bagaimana, itulah paham firman Tuhan. Seperti itu Allah katakan, tunjukkanlah imanmu, saya tunjukkan perbuatanku. Seperti Tuhan bilang, bukan orang yang berseru panggil namaku, Tuhan masuk ke dalam surga, tapi dia yang berkehendak Bapa di surga masuk surga. Bukan artinya kita sekolah Alkitab, STH, dokter segala macam, ya bisa ngajar depan orang ini, menyembuhkan orang sakit di mana-mana, mujizat. Tuhan bilang bukan itu. Ya, tetapi kehidupan sehari itu gimana? Apakah pelaku firman atau bukan? Nah, itulah. Ya, pelaku firman itulah yang masuk dalam surga. Nah, ya, jadi ukuran seorang firman Tuhan bukan karena dia hafal Alkitab, bukan, tapi perbuatannya itu mencerminkan dia seorang yang tahu firman Tuhan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ketika kita berkata, engkau ini khawatir banget, nggak usah pusing. Coba lihat burung-burung di udara, terbang sana, terbang sini. Tiap hari cuma tamasya kok, kongke-kongke doang dapat dikasih makan Tuhan. Nggak usah pusing lah kok nih. Ya, masa kita umat Tuhan, orang percaya, manusia paling sebenarnya Tuhan nggak kasih makan, Tuhan nggak cukup kebutuhan kita. Ya, saat itu kita cuma ngorok, nggak mau kerja. Ini sama dengan iman tanpa perbuatan. Kok saya lulus kok, saya pasti yakin. Kok yakin kamu? Saya kan doa tiap siang malam, pasti Tuhan nggak ada doa saya, nggak mungkin kok. Saya kan rajin doa, saat itu tidur, nggak mau belajar,
malas belajar ya. Kalau dikasih tahu ya malas belajar, tersinggung. Ya, tersinggung. Justru kita malas ya. Kalau kita kurang dikasih tahu orang, terima kasih. Karena bisa Tuhan juga mengutus orang memberitahu kita. Kalau kita tersinggung marah sama orang, kita sama-sama marah sama Tuhan ya. Jadi kita mau merubah roh yang baru, hati yang baru, sikapnya berubah ya. Berubah artinya yang tidak benar jadi benar, bengkok jadi lurus. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berubah. Jadi kalau kita kasih tahu, ya terima kasih, saya makin semangat. Oh kurang. Nah, itu arti perubahan hidup. Itu ya tahun baru, roh baru, semangat baru. Ya. Kalau kita mau berkat terus, nggak mau nabur. Ini sama dengan iman tanpa perbuatan. Jadi iman itu harus disertai perbuatan. Kita lakukan bagian kita, misalnya udah dapat angka bagus, belajar. Tugas Tuhan memberi nilai kita bagus. Kita kerja semangat, tugasnya Tuhan kasih berkat sama kita. Lakukan bagian kita, Tuhan juga lakukan bagian dia. Nah, seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menetapkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kata turut sertanya artinya Tuhan ambil bagian. Kita ambil bagian, ya. Kalau turut artinya ikut. Ayo pasar baru, ya kita sama-sama ikut. Saya ikut juga pasar baru. Ya, kita makan nanti ya BBM, ya masing ada bagian kita, ada bagian orang. Ya itu ya, nah seperti itu. Ya, jadi kita harus lakukan bagian kita, Tuhan juga bagian. Dan percayalah berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Ya, tapi kalau gimana kalau kita tidak mau lakukan bagian kita? Ya, kita cuma malas-malas, misalnya nggak mau belajar, ya Tuhan pun tidak akan melakukan bagian dia. Sama ketika Tuhan memberkati bangsa Israel dengan mana? Tugas bangsa Israel apa? Tugasnya bangun pagi-pagi. Syaratnya kalau bangun siang dikit nggak dapat. Syaratnya bangun pagi-pagi baru dikasih Tuhan. Telat sedikit nggak akan Tuhan kasih. Nah, seperti dikatakan dalam Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepadamu tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apa ini atau itu yang berhasil atau keduanya sama baik. Ya, seringkali kita melangkah dalam hidup ini dengan logika kita, pikiran kita, bukan iman percaya kita Tuhan. Sehingga kita belum takut. Gimana Basit? Bukan usaha ini kerja ini nggak bisa lah kok, nggak maju, banyak saingan, nggak akan berhasil kok, susah kok. Nah, belum apa-apa kan susah, belum coba. Udah tahu gagal belum coba, ya karena kita melangkah dengan logika pikiran sendiri atau kita sendiri. Coba kita melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Nah itu ya, sama disuruh pelayanan. Jangan saya kan nggak pinter ngomong, saya nggak pede, suara saya ngebas, ngomong pelotan, nggak bisa kok, nggak punya waktu dan seterusnya. Belum apa-apa sudah takut. Karena kita melangkah dengan logika pikir sendiri. Sehingga kita takut, cemas, khawatir. Coba kita mengatakan iman percaya kita Tuhan. Kalau Tuhan pasti bisa. Ya, kalau kita terus melangkah dengan logika pikir kita terus dalam hidup ini, kita akan ditemukan, kita akan maju. Terus begitu aja, takut terus. Ya, selamanya begitu. Ya, jadi kalau kita mau lebih maju, melangkahlah dengan iman yang kepada Tuhan. Ya, sama dengan Musa. Ya, Nabi Musa saat itu dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel dan mau mereka keluar dari Mesir. Tuhan bilang, Tuhan, jangan saya Tuhan, saya nggak bisa ngomong, saya itu nggak tampang nggak ada, orang lain saja, saya itu berani mulut. Ya, kalau saya dipilih pun pastilah mereka bangsa Israel nggak dengar kata saya Tuhan, jangan saya Tuhan, jangan. Kenapa? Musa berpikir demikian karena dia melangkah dengan logika pikiran sendiri. Karena dia benar kuat sih, dia masa nggak sanggup, takut, khawatir. Ya, dia tidak melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan. Musa lupa siapa di belakang dia. Musa lupa siapa milih dia, terus dia.
Yang memberi dia, utus dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, berkuasa atas bumi dan surga. Musa lupa. Nah, seperti dikatakan dalam Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu maupun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya, kayak mungkin kan kata Pak Marlo dulu masih malu-malu ya. Nggak bisa lah Pak Marlo, ini jangan saya kan. Karena dia masih melangkah dengan logika sendiri. Sekarang dia udah melangkah dengan iman, percaya ke Tuhan. Dia udah bisa jadi WL. Ya, seperti itu. Ya, sehingga Tuhan pun menegur Musa seperti dikatakan dalam Keluaran 4 ayat 11 sampai 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang berlidah manusia? Siapa membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang di Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengejar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, jadi diingatkan jangan melangkah dengan logika pikiran sendiri atau menggunakan kekuatan sendiri, tapi melangkah dalam hidup ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberi kekuatan sehingga kita ditugaskan apapun dalam bidang pelayanan apapun juga kita akan dimampukan oleh Tuhan. Ya. Sama seperti saya juga salah satu orang yang paling tidak suka kalau ditugas di atas mimbar. Saya bidangannya jangan sini, apapun boleh, jangan mimbar. Soalnya saya itu salah satu orang yang paling takut kalau disuruh di atas mimbar berbicara berapa takut lah, nggak usah banyak 2-3 kata, takut. Ya, jangankan untuk bertugas menyampaikan firman Tuhan saat ini, saya mau ketakutan. Jangan kan, doa aja pendek-pendek kan, nggak berani saya. Ada beberapa hamba Tuhan yang di tangga gereja kita, Pancong, depannya maju doa. Jangan. Asisten, Bu Mary yang maju. Ya, karena saya masih melangkah dengan logika, prinsip ketakutan, belum ketakutan. Nah, ya, jadi suatu saat kita pelayanan ke daerah bersama almarhum Pak Gembala kita, di situ banyak orang banget, berbagai gereja banyak banget orang hadir. Ya, seminar KKR, maklumlah. Almarhum Pak Gembala kan punya nama besar, apalagi di GPD. Dimanapun almarhum melayani tetap ramai, banyak banget dari Jakarta juga banyak. Tiba-tiba setelah firman Tuhan selesai, almarhum Pak Gembala, Pak Mincong, harus depan berdoa. Waduh, saya bilang, gimana Pak Gembala? Kan dia tahu saya di gereja ketakutan, keringat dingin berdoa. Pernah saya dengar berdoa, ngomong, halo, memang telepon, ini tuh halo, saya takut. Sekarang doa depan orang banyak begini. Wah, datang. Biasanya jurusnya jurus ngajar atau pernah nggak tahu. Tapi nggak mungkin udah depan ini mah. Pak Gembala udah gini, pensiun, nggak mungkin ketahuan. Nggak bisa. Cuma 2 pilihan bisa. Maju sebagai pemenang, nggak maju sebagai pecundang. Nggak maju sebagai pecundang, bikin malu Pak Gembala kita. Katanya orang gembala yang terek begitu ya, gelarnya 2 meter bersambung. Suruh doa pun takut, kan bikin malu ya. Oleh itu saya pikir maju aja, ya maju dengan iman percaya seperti Tuhan. Nah dari tempat duduk sampai mimbar ini ada waktu. Tuhan, tolong Tuhan, tuh bersyukur Tuhan. Saya nggak ngomong, saya doa kayak Tuhan, Tuhan jangan mempengaruhi saya depan banyak orang ini. Tuhan jangan tolong. Saya berdoa lancar, mantap. Kalau diadu sama Tante Ruth, Pak Malu sama Iduli beda tipis. Kalau dengan dari Monas. Kalau dekat saya nggak tahu ya. Nah itu lancar, karena kita menggunakan iman, bukan logika sendiri, sehingga kita takut itu, ya takut. Ya setelah acara selesai, Pak Gembala cengengesan. Kalian bisa kan? Kenapa takut? Dia tadi saya berdiri hampir goyang kakinya udah ada lepas dulu, ya cengengesan, ya. Sama juga beberapa waktu yang lalu di akhir tahun kemarin saya ditugaskan di daerah, ya. Ibu Mary sampai ketakutan. Kamu yang tugas saya ketakutan. Jangan. Kelas kamu tuh hanya di gereja aja, di luar aja. Ini banyak orang. Ya, jangan dibilang ya, gitu loh. Ya, ini banyak orang. Memang hadir banyak. Saya tercatat di absen itu hampir 50 gereja. Ada GPDI, ya GPD, APGDI, ya Katolik, ada BKSG, banyak kerjasama antar gereja. Ada dari MD, MP banyak.
Ya, Bu Mary ketakutan ya. Setiap hari, ayo so ready. Apa sih ayo siap ready? Saya kurang paham nih apa so ready. Oh ini so aja. Kata Pak Malu bonek, jadi bonek. Ya. Nah sampai mau masuk di mimbar pun, ayo so ready. Dia nyikin ke saya ya. Maklumlah kata orang kalau istri sayang suami memang gitu. Tapi kalau jangan ketemu beliau jangan kasih tahu kan gak enak ya. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ya. Saya maju aja itu, tenang. Saya melangkah dengan iman percaya Tuhan. Ya, sorry ini. Kalau udah melangkah dengan iman percaya Tuhan, mau 50 orang, 10, 1000, 2000, 1000, 3000 sama aja, sorry. Karena saya nggak lihat orangnya. Tuhan ada di depan saya. Tuhan mampukan saya, ya. Saya bisa mampu melakukannya tugas itu. Ya, akhirnya para jenderal, mayor ketawa-ketawa, senyum-senyum. Jarang-jarang aja ya, ada kopral yang sebaris berigalah depan mereka. Nah ini satu contoh yang berigalah depan mereka. Senyum-senyum, pagi-pagi, deng-deng, kami cium, kalian sama saya. Nah itu kalau kita melangkah dengan iman percaya kita, bukan logika presidi, Tuhan akan mampukan kita. Ya, jadi kalau kita disuruh pelayanan, ya terima aja. Ya, kata Pak Gembala kita, orang bisa tuh karena terbiasa. Ya, bisa karena terbiasa. Kalau kita nggak biasa nggak bisa seperti itu, ya. Jadi lewat firman Tuhan pagi ini, hari ini diingatkan, ya meskipun tahun telah berganti, apapun masalah yang persoalan kita di tahun yang lalu, ya janji Tuhan tetap berlaku, ya sama seperti itu tetap berlaku sampai sekarang. Termasuk di tahun baru ini bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kita diingatkan kalau kita mau diberkati hidup kita, mau Tuhan kita melihat berkat janji-janji Tuhan digenapi dalam tahun baru ini, ya Tuhan ingatkan ada 3 hal yang tidak boleh kita lewatkan. Pertama, setiap perkataan kita, perbuatan kita, dimanapun kita lakukan, harus kita lakukan, katakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Nanti kita diajarkan selalu berkata-kata positif, selalu berpikir positif, selalu melakukan hal-hal positif. Kedua, diingatkan apapun masalah kita di tahun lalu, biar kalau Tuhan izinkan terjadi, biar menjadi pelajaran. Ya, kita ambil hikmahnya, ya kita renungkan kurang saya apa, salah saya apa, kita perbaiki di tahun yang baru ini. Ya, kita terus perbaiki. Nah, kita diingatkan juga kita harus punya iman yang hidup, iman yang aktif, iman di perbuatan, bukan iman mati, iman tanpa perbuatan, bukan iman menyelamatkan, tetapi iman itu iman yang binasakan. Nah, sampai di sini firman Tuhan pada saat ini, dan sekarang kita nyanyikan lagu yang mohon singer WL jemaat mohon berdiri juga, kita nyanyikan sama lagu Kasih dari Surga. Kasih
Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah sampaikan kepada kami saat ini. Firman mengingatkan kami, tahun mulai berganti. Apapun kondisi hidup kami di tahun lalu, janji-Mu tetap sama, tetap tidak berubah. Berlaku sampai saat ini bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan, jika kami mau melihat Engkau mengenapi janji-janji Tuhan dalam hidup kami di tahun baru ini, kami harus mendengar apa kata Tuhan, lakukan apa kata Tuhan, dan kami harus berkata-kata positif, berpikir positif, dan melakukan yang baik dan positif. Kami juga apapun masalah kondisi kami di tahun lalu, biarlah itu kalau Tuhan izin terjadi menjadi pelajaran, kami ambil hikmahnya untuk kami perbaiki kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kekurangan kami, kelemahan kami, kami akan perbaiki sehingga hidup kami pun lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami juga ingatkan, kami harus memiliki iman yang hidup, iman yang aktif. Iman saya perbuatan, bukan iman yang mati atau iman yang pasif. Iman yang tidak sertai perbuatan bukan iman, karena itu bukan iman mengalahkan, justru iman yang mengesahkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah sampaikan kepada kami saat ini, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Mohon sucikan kami semua Tuhan, mohon layakkan kami semua sehidup dengan Tuhan. Mohon kuduskan roti yang kami makan dan anggur kami minum. Kami tak berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan dan Allah kami hidup, Yesus Kristus yang katakan amin. Mari kita siapkan roti di anggur masing-masing. Setelah siap, kita angkat yang tinggi rotinya sebagai tanda kita menghormati tubuh Kristus yang telah diserahkan buat kita semua. Dan kita baca firman Tuhan mengenai penetapan perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Di tangan kanan kita ada roti, bukan roti biasa, tetapi roti sebagai tanda kita percaya bahwa tubuh Kristus telah diserahkan buat kita semua. Kita makan dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sesudah itu yang bercawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di tangan kanan kita adalah anggur yang jelas bukan anggur biasa, tetapi anggur sebagai tanda kita percaya bahwa darah Kristus tertumpahkan, dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita semua. Kita minum dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan di hari yang sangat indah ini. Kembali kami diberkati lewat perjamuan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami yakin perjamuan ini bukan sekedar acara formalitas belaka, tapi merupakan wujud syukur yang kami yang paling dalam. Kami terus ingat, kami tidak melupa betapa dalam besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Engkau rela mengorbankan segala buat kami. Lewat tubuh dan darah Tuhan Kau korban itu yang salib untuk menyucikan dosa-dosa kami semua, sehingga kami pun telah lahir sebagai manusia baru, sehingga untuk dosa turunan itu maut dan kebiasaan tidak lagi berlaku atas hidup kami, karena Tuhan pun menggantikan dosa-dosa kami. Kami percaya saat ini, jika kami ada sakit, penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan jamah temuan sakit penyakit kami sembuh, kami sehat. Tubuh kami pun yang lemah Tuhan kuatkan. Kami banyak masalah pergumulan hidup, apapun masalah kami, beban kami, Tuhan lepaskan beban kami. Tuhan singkirkan masalah kami dalam hidup ini. Dan kami yang bersedih Tuhan hiburkan, kami yang tidak suruh Tuhan segarkan. Terima kasih Tuhan, kira berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Mohon Tuhan, mohon diberkati setiap hamba-Mu yang bertugas pada saat ini, apapun bidangnya. Mohon kami diberi kekuatan, serta hikmat dari Pak Tuhan,
sehingga kami mampu menjalani tugas-tugas yang dikerjakan kami, dan kami senantiasa membawa harum nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya berkati Tuhan jemaatmu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Mohon berkati keluarga mereka, orang tua mereka, suami istri, anak-anak mereka, seisi rumah tangga mereka. Tuhan cukupkanlah setiap kebutuhan apa yang dibutuhkan. Tuhan kasih terbaik buat mereka. Mohon Tuhan mereka dijauhkan dari segala kekurangan, dari sakit penyakit, dari hal yang tidak kehendaki. Tapi berkat Tuhan mengalir ada juga mereka. Berkat jasmani, terutama juga berkat rohani. Tuhan terima kasih. Kiranya mohon berkat juga Ibu Gembala kami, orang tua rohani kami, hamba juga diberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan umur panjang, dan urapan dari Tuhan. Dan menyertai hambamu, dan hambamu dimampukan untuk pimpin domba-domba tempat ini, dan menjadi berkat bagi kami semua. Kemanapun hambamu langkah, Tuhan menyertai, menjaga hidup hambamu jauhkan hal-hal jahat. Tapi damai-Mu, sucikanmu, berkat-Mu mengalir dalam hambamu, juga untuk keluarga, anak-anak, cucu, mantu, keluarga yang lain. Mohon juga Tuhan berkati acara ibadah kami pada hari ini, dan juga sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Mohon juga diberkati, semakin hari semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami alaskan dalam satu nama, Tuhan dan Allah hidup, Yesus Kristus, yang percaya tekan. Amin. Kita nyanyikan lagu Haleluya bersama. bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Siang hari ini, inilah pujian syukur kami berikan kepada-Mu. Seberapa kami Kau sudah memberkati. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Bapa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan penuntunan dari Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Amin.
mau panggil Ibu Fosa dan Ibu Mary. Benar ya, Ibu Fosa dan Ibu Lili. Ibu Fosa dan Ibu Mary untuk ucapan terima kasih. Ayo Ibu Fosa. Ada ucapan terima kasih dari Ibu Lili. Ibu Fosa dan Ibu Mary. Ibu Lili boleh ucapkan. Terima kasih. Mohon maaf, kami panggil kedua ibu ini mewakili suami Pak Mincong ya. Jadi maaf Pak Mincong, saya panggil ibu karena kalau berdiri berdua di sini Ibu Fosa sama Pak Mincong jadi foto kan. Nah saya panggil lah Ibu Mary supaya sama ini ngomong-ngomong sekampung ini. Satu Bangka, satu Belitung. Nah, jadi Bangka Belitung, gitu kan? Ibu Mary, Ibu Fosa, saya pribadi mengucapkan terima kasih buat support kami selama tahun 2005 kemarin. Terima kasih Pak Mincong yang sudah memberkati kami dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya merasa dimuridkan oleh Tuhan lewat pesan-pesan dari Pak Mincong seperti pagi hari ini. Dan sebagai apresiasi aja sih Bu, ya jangan lihat harganya ya Bu, kalau harganya nggak seberapa ya. Tapi inilah apresiasi kami. Bukan Ibu Mary aja, kemarin ada rekan-rekan hamba Tuhan juga yang di sini ya. Jadi buat bosok lah, sekalipun dia anak saya, dia nggak tahu apa yang saya kasih, ya nggak boleh tahu. Jadi nggak surprise kalau dia tahu ya. Jadi inilah kenang-kenangan dari kami. Ini kena rose ya, pink nih ya. Dengan cinta kasih buat Ibu Mary yang banyak sekali membantu kami sidang firman. Ini buat Bu Fosa. Ma, apaan sih Ma? Gak tahu. Ya nanti saya bilang. Terima kasih ya Sa, sudah banyak bantu kita sebagai komunitas. Ini pemusiknya komunitas. Teng 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 gitu ya. Puji Tuhan ya. Walaupun ribut sama cucu, tapi dia tetap setia melayani. Ya, terima kasih semuanya dan Merry Christmas. Terima kasih. Ibadah sudah selesai. Terima kasih. Jadi Masa ada kamera?
Jangan lupa